ada otak kanan dan otak kiri. Otak kanan ini kan lebih kayak kreatif, terus emosi. Otak kiri ini data. Nah, di sini manfaatkan jaringan teman-teman sebelah kalian itu untuk kerja bareng-bareng dan buat diskusi apa sih yang akan kita buat, jejak digital apa yang akan kita bangun, seperti itu. Dan memang tidak semua orang tuh bisa jadi narator dan tidak semua orang mau menjadi narator atau komunikator politik juru bicara gitu kan, karena memang kompetensinya berbeda-beda seperti itu. Di sini ada orang teknik, ada orang finance, keuangan, ada orang bidang ilmu matematika atau sains lah, gak ada ya, ilmu sosial. Oke. Jadi tiap orang itu kompetensinya beda-beda. Kayak kita nggak bisa ngajarin. Tadi kan saya sudah jelaskan nih, ini nggak nyambung nih. Tujuan kita kan supaya kita memahami potensi dari diri kita dan teman kita. Seperti itu. Di antara ini satu kelompok berapa orang sih? 10. Dan 10 orang ini kan pasti ada yang jago nulis. Bukan. Nah, teman-teman yang memang punya kesadaran politik, kalau tidak masuk ke dalam ruang itu akan bahaya sekali seperti itu. Karena informasi itu tadi harus melewati infrastruktur itu. Karena kalau dilewatin gitu aja, yang ada akhirnya jadi rentan misinformasi, rentan pecah belah, dan di media sosial ini menjadi echo chamber. Kalau teman-teman tahu, algoritma ini mereka menampilkan apa yang kita suka, sehingga perbedaan pandangan itu sangat ekstrim. Nah, apa yang terjadi ketika ada orang yang berbeda pandangan sama si A dengan si B berbeda pandangan, mereka tidak bisa diskusi karena mereka melihat dan mengkonsumsi informasi yang sangat berbeda. Jadi kita nggak bisa membuka pikiran kita, nggak open mind. Sebagai contoh, yang kemarin ya, pemilihan pilpres, kok seakan-akan pemilihan 1 sama 3 kerjanya berantem terus, 1 sama 2 berantem, 2 sama 3 berantem gitu kan. Karena apa? Karena algoritma dari media sosial itu yang menjadi echo chamber atau jadi bubble, bola. Jadi kita seakan-akan kita ada dalam satu bola itu, jadi kita nggak bisa interaksi sama orang gitu, karena ada batasan informasi. Karena informasi saya dan informasi Kang Randy ini jauh berbeda. Saya menganggap saya menganggap kalau warna meja itu harus coklat, karena di media sosial itu selalu ngomong dalam FYP saya gitu kan, dalam Instagram saya, pokoknya yang meja yang bagus harus coklat, pokoknya ini coklat gitu. Karena di akunnya, algoritmanya menganggap meja itu harus hitam, pokoknya meja itu harus hitam, seperti itu. Nah, akhirnya ketika ada meja warna merah, kita kayak, loh apa ini? Gitu kan. Padahal sebenarnya warna itu kan bisa beragam. Paham ya? Maksud saya bahwa informasi di media sosial itu dan algoritma itu bisa membahayakan pikiran kita. Jadi harus terbuka. Makanya ruang-ruang seperti ini, ruang offline ini penting. Karena teman-teman bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa diskusi tanpa adanya influence dari algoritma itu, atau kita bisa bilang mungkin caranya propaganda lah, seperti itu lah. Nah, jadi tentu saja media sosial itu bukan hanya alat kampanye, tapi hubungan jangka panjang antara partai dengan masyarakat dan juga pemimpinnya. Nah ini
Bagaimana sih kita bisa menembus kebisingan informasi, melawan sinisme politik, dan yang paling penting menyalakan harapan. Karena tanpa harapan itu, tanpa cerita bahwa kita bisa lebih baik, kita gak akan maju menjadi lebih baik. Kayak teman-teman mungkin kita di agama Islam, kita kan ada kalau kita berbuat baik kita masuk surga, makanya kita berbuat baik, iya kan? Paham kan? Nah kalau misalkan kita memberikan, ada dari kecil tuh kita selalu dibilang kalau kita memberikan ke orang yang tidak mampu 10.000 akan diganti 10 kali lipatnya. Nah seperti itu, jadi memang kita harus ada bayangan bahwa apa yang kita perbuat sekarang itu yang kita dapatkan di kemudian hari, yang kita bentuk di kemudian hari. Setuju nggak?